dikurangi kilo for actual production dikali per unit. Apa ini? Ki aktual, yaitu ki yang digunakan 25.500 dikurangi kilo for actual production. Apa itu? Di situ ada bintangnya, yaitu ki yang diizinkan untuk produksi aktual. Itu arti bahasa Indonesianya. Sama dengan actual production dikali standard for 1 unit. Sama dengan actual productionnya kan 52. Ini ada di informasi lain bagian A. Hasil produksi aktual adalah 52 unit. Jadi 52 unit kali 0,5 kilo per unit. 0,5 ini bahan baku langsung. 52 unit kali 0,5 kilo per unit sama dengan 26 kilo. Berarti 25.500 kilo dikurangi 26.000 kilo dikalikan 8.000. 8.000 adalah P standar per unit, harga standar per unit untuk bahan baku adalah 8.000. Sehingga aktualnya lebih kecil daripada kilo for actual production, sehingga terjadi F atau favorable atau menguntungkan sebesar 4 juta. Seperti itu. Oke. Yang keempat adalah total variance material. Terdiri atas material usage price variance ditambah material quantity variance. 12.750 material usage yang nomor 2 ditambah atau dikurangi material quantity variance, yaitu 4 juta. Sehingga selisihnya adalah 8.750 UF, karena kan UF-nya lebih banyak. UF-nya 12.750 sedangkan F-nya 4 juta. Jadi selisihnya adalah 875 juta UF. Ini untuk, kalau kita lihat di soalnya lagi, ini merupakan bahan baku langsung anggaran aktual dan variance. Variance-nya yang betul adalah 8.750 UF, bukan 55 UF. Berarti akuntingnya atau bagian pengawasannya terlalu tinggi memberikan nilai UF pada departemen ini. Gitu. Oke. Gimana? Sampai di sini bisa dimengerti mengenai UF dan F dan cara menghitungnya. Oke. Nah, ini mengenai bahan baku. Sekarang kita mau menghitung variance atau penyimpangan tenaga kerja langsung atau direct labor variance. Kalau pertama kita menghitung labor rate variance, yaitu rate aktual per hour per jam dikurangi rate standar per jam kali jam kerja aktual. Rate aktual adalah 6.200 bagian yang C. Oke. 6.200 per jam. Iya Mbak, ini karena saya enggak masukin ke slide, saya baca dari halaman 618. Slide-nya enggak berubah di ini kan ya, tahap-tahap ya. Apa dari awal?
Kita baca di modul, Mbak, halaman 618 sekarang. Untuk rate aktual per jamnya adalah 6.200, sedangkan standarnya adalah 6.000. Standar kita selalu lihat dari tabel. Oke. Terus jam aktualnya 15.400 jam di bagian C juga. Sehingga aktualnya lebih banyak, lebih tinggi daripada standar, maka terjadi UF sebesar 3.080. Kemudian labor efficiency variance sama dengan jam kerja aktual dikurangi jam kerja allow for actual production per hour dikali jam kerja standar. Untuk jam kerja aktual tadi 15.400. Kemudian jam kerja yang diizinkan adalah 15.600. Dari mana? Dari actual production dikali standard hour per unit. 52 dikali 52 unit, 52.000 unit dikali 0,3 jam per unit. Berarti sama dengan 15.600 jam. Sama seperti sebelumnya, waktu kita ngomongin bahan baku, kita juga ngitung yang diizinkan untuk diproduksi. Nah, ini juga yang diizinkan untuk produksi aktualnya itu berapa. Berarti 15.400 jam dikurangi 15.600 jam dikali 6.000 per jam. 6.000 per jam adalah cost untuk tenaga kerja setiap untuk memproduksi satu buah unit, sehingga terjadi favorable sebesar 1.200.000. Maka total variance direct labor adalah labor rate variance ditambah labor efficiency variance sama dengan 3.080.000 ditambah favorable sebesar 1.200.000 sama dengan 1.880.000 UF, bukan 5.480.000 UF. Nah, berarti bagian akuntansi kembali melakukan UF yang terlalu tinggi seperti itu. Oke. Kalau sudah bahan baku, sudah tenaga kerja, sekarang kita ke overhead. Overhead pabrik atau variable overhead variance, kita akan menghitung variance dari overhead. Di situ ada actual variable overhead, ada budget variable overhead, ada applied variable overhead. Oke. Aktualnya actual overhead adalah 46.700, ada di bagian D. Aktual variabel, yang variabel. Kita menghitung yang variabel dulu, baru yang fix, yang tetap. Untuk yang variabel aktualnya 46.700. Padahal budgetnya adalah 3.000 per jam dikali jam aktual, dari tarif dikalikan jam aktual sama dengan 15.400 kali 3.000 sama dengan 46.200. Tuh. Terus applied variable overhead ini sama seperti yang sebelumnya mengenai yang diizinkan, allow for actual production, semacam itu, sama dengan 3.000 kali 15,6 jam. 15,6 jam ini tadi cara menghitungnya punyanya si tenaga kerja. Tenaga kerja tadi kan kita sudah dihitung jam kerja yang diizinkan untuk memproduksi adalah 15.600. Nah, ini ditaruh di sini juga.